Pertimbangannya banyak sebenarnya. Pertimbangan untuk merekrut orang sesuai dengan usianya itu misalkan ada beberapa pertimbangan. Misalkan saya adalah bos sebuah perusahaan. Kemudian saya menyadari bahwa di Indonesia kalau misalkan ada pekerja kemudian dia sudah menikah di usia muda, dia harus punya anak, dia harus ngasuh dan lain sebagainya, maka dia harus membagi dirinya apakah harus mengasuh anak-anaknya dan itu penting, atau dia harus bekerja dan itu juga penting. Kan begitu. Nah, si pemilik perusahaan, kalau saya ngerekrut orang yang seperti itu, kalau misalkan saya paksa dia bekerja, maka itu akan menyakiti anak-anaknya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dia mengorbankan perusahaan untuk anak-anaknya, maka saya yang jadi sakit. Nah, sebenarnya ada beberapa pertimbangan, itu saya hanya sebut satu di antara sekian banyak contoh, tapi ada banyak pertimbangan kenapa perusahaan-perusahaan merekrut orang dengan batasan-batasan usia tertentu. Kemudian ada masalah yang berikutnya lagi, misalkan bukan pembatasan pada usia, tetapi terkait dengan masalah-masalah administratif, terkait dengan pengalaman, dan lain sebagainya. Ada orang yang ingin ngerekrut orang yang kurang berpengalaman, biar dibayarnya tidak terlalu mahal, atau biar dia tidak membandingkan pekerjaan dengan sebelumnya, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu perusahaan apa yang dimaksud itu, tetapi tentu saja ada latar kenapa perusahaan itu punya batasan-batasan tertentu pada usia. Sebenarnya itu kurang ideal, sebenarnya. Cuman di Indonesia ada banyak hal yang memaksa pengusaha-pengusaha itu memiliki peraturan yang aneh-aneh gitu. Begitu.